Kita akan melanjutkan ngaji kita insyaallah, yaitu ngaji bab as-sunnah wal bid'ah insyaallah. Kemarin kita sudah membahas satu hadis yang pertama. Totalnya ada 72 dalil atau 72 hadis yang semuanya adalah kuat semuanya. Dalil yang kuat semuanya bahwasanya amalan itu atau doa-doa itu yang kita amalkan, yang kita buat tidak harus mesti langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin hadis yang pertama ceritanya Sayyidina Sabah, Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, oh ada Pak Kasih. Sehat ya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu punya amalan salat sunnah, syukur, wudu. Satu sisi kita udah sering dengar, satu sisi yang lain pelajaran bahwasannya salat sunnah, syukur, wudu belum pernah diajarkan Rasulullah. Akan tetapi beliau Sayyidina Bilal sudah punya inisiatif jauh-jauh sebelum Rasulullah melegalkan, mengizinkan. Dan bahkan sebelum Rasulullah tahu, ternyata sudah dikasih tahu dulu melalui wahyu bahwasanya ada keutamaan tersendiri di balik amalannya Sayyidina Bilal, yaitu orangnya masih di dunia tapi terompahnya itu sudah terdengar di surga. Jadi maknanya berarti ada amalan-amalan, ada doa-doa yang mungkin belum pernah diajarkan Rasulullah tapi tetap diterima Allah. Tetap ada keutamanya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu adalah dari yang pertama, hadis yang pertama. Nah, ini kita malam ini dua hadis kedua sama hadis ketiga karena pendek-pendek. Al-hadits tsani, hadis yang kedua, marwahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma fi kitabis shalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain beliau berdua di dalam kitab shalah, di dalam kitab menerangkan as-shalah. Fi babi Rabbana lakal hamdu, menerangkan tentang Rabbana lakal hamdu. An Rifa'ah bin Rafi' qala, dari Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' beliau berkata, kunna nusalli wara'an nabi, kami dulu pernah salat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakmum. Falamma rafa'a ra'sahu min rak'ah qala sami'allahu liman hamidah. Nah, ketika beliau bangun dari rukuk beliau, berarti i'tidal, maka beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ah, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki, enggak disebutkan ini siapa, di belakang beliau mengatakan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma sharaf, maka ketika selesai salat, maka Nabi bersabda, manil mutakallim, siapa tadi yang mutakallim? Maksudnya siapa tadi yang membaca doa tadi? Berarti maknanya doa itu adalah belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi masih bertanya, siapa yang ngomong tadi? Kok bisa ngomong doa yang seperti itu? Bisa mengucapkan doa seperti itu? Siapa orangnya? Qala ana, maka laki-laki itu mengatakan, saya Rasulullah. Qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyahum yaktubuha. Kata Rasulullah, saya melihat lebih 30 malaikat berebut untuk mencatat pahala amal doa tersebut. Jadi Rasulullah dibuka, ada 30 lebih malaikat itu rebutan nyatat pahalanya daripada doa sahabat tadi itu. Qala al-Hafidz fil Fath, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Bukhari, kalau disebutkan Al-Hafidz kemarin sudah kita terangkan, berarti minimalnya ulama tersebut hafal berapa hadis? 100 ribu. Nah, 100 ribu hadis. Berarti pendapatnya, pemikirannya adalah bukan
pendapat yang biasa seperti itu. Sekarang 100.000 hadis, siapa yang hafal 100.000 hadis? Maka beliau mengatakan yustadallu bihi ala jawazi ihdathi dzikrin fis shalah ghairi ma'thurin. Dari hadis ini diambil dalil bahwasanya boleh membuat zikir yang baru di dalam salat walaupun belum diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ghairu mukhalifin lil ma'thur, yang penting tidak bertentangan dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya pelajaran yang pertama dari faedah yang pertama, ya pelajaran yang pertama adalah bolehnya orang itu membuat zikir yang baru di dalam sholat walaupun zikir tersebut belum diajarkan Rasulullah. Yang biasanya dalam riwayat-riwayat doa ketika i'tidal itu apa? Rabbana apa? Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu adalah yang masyhur seperti itu, yang riwayatnya seperti itu. Tiba-tiba ada sahabat bikin doa i'tidal sendiri. Paham maksudnya? Tiba-tiba ada sahabat bikin doa i'tidal sendiri. Apa nggak bingung itu kalau misalkan orang itu mikirnya pokoknya semua yang nggak diajarkan Rasulullah nggak boleh? Apa nggak bingung itu? Sudah diajarkan Rasulullah loh, malah bikin doa sendiri. Ayo. Lah, kemudian apakah sahabat punya pemikiran untuk menentang Rasulullah? Nggak mungkin. Nggak mungkin namanya sahabat kalau misalkan hatinya walaupun sedikit ada menentang kepada yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemahaman laki-laki tersebut berdasarkan daripada doa yang diucapkan tadi itu sudah memahami sebelum Rasulullah mengatakan ada 30 malaikat yang berebut mencatat pahala. Sebelum itu sudah tahu bahwasanya doa ini boleh gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi nggak mungkin sahabatnya nekat, nggak mungkin. Jadi yang pertama bukan berdasarkan untuk daripada menentang apa yang diajarkan Rasulullah dalam doa i'tidal itu. Kemudian yang kedua, sahabat sudah yakin walaupun Nabi belum melegalkan, walaupun Nabi belum mengatakan tadi itu, sudah rutin dia membaca itu, sudah yakin bahwa ini boleh, nggak masalah. Itu. Kemudian yang ketiga, doa yang dia ucapkan tadi, beliau ucapkan, sahabat tadi ucapkan, bertentangan tidak dengan doa yang lakal hamdu yang masyhur itu, yang biasanya itu? Enggak, sama-sama muji Allah. I'tidal itu tempatnya muji Allah, makanya beda. Sami Allah, liman hamidah, yang lainnya Allah Akbar kan? Raku Allah Akbar, mau sujud Allah Akbar, bangun dari sujud Allah Akbar, terus semuanya pakai takbir. Tapi kalau i'tidal pakai sami Allahu liman hamidah. Maknanya sami Allahu liman hamidah itu semoga Allah mendengar pujian-pujian hambanya. Maknanya berarti i'tidal tempatnya muji Allah. Maka doa yang diajarkan Nabi itu isinya pujian kepada Allah. Lah, dia buat susunan yang lain tapi isinya sama pujian kepada Allah. Dan ternyata langsung Rasulullah mengatakan 30 lebih malaikat berebut daripada mencatat pahalanya ini. Walaupun belum diajarkan Rasulullah, tapi kalau misalkan memenuhi syarat-syarat tadi itu, maka ternyata ada juga doa-doa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, gitu loh maknanya. Ya ini berarti tingkatannya tingkatan tertentu. Enggak semua orang bisa membuat doa seperti itu lah ya. Jadi di rumah ngarang-ngarang segala macam kan repot. Yang udah ada dihafalkan aja kadang-kadang harokatnya salah, lafaz-lafaznya salah kan gitu kan. Doa doa keluar masjid. Nah, doa keluar masjid, Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudi. Nah, contohnya seperti itu. Pertama ngasih judulnya salah. Doa pakai sandal. Kan riwayatnya enggak ada kalau misalkan itu disebut doa pakai sandal. Nah, loh cuma judul aja kok, enggak apa-apa, yang penting doa. Loh orang bikin skripsi itu judulnya salah aja enggak diterima loh. Ya kan? Itu judulnya aja berapa bulan itu bikin itu, Masya Allah. Lah ini apalagi judul doa dari Nabi, mau dirubah bagaimana ini? Nah, jadi dirubah judulnya itu. Riwayatnya maksudnya itu, kecuali kalau misalkan bikin sendiri terserah. Itu ini doa buat saya, yang buat saya ya. Kalau misalkan seperti itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan menisbatkannya kepada doa yang itu ya judulnya harus ditempatkan. Itu Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa judulnya. Kemudian yang kedua min iblisa wa junudi, harokatnya salah. Minal iblisi wal junudi. Itu kalau misalkan yang ngerti bahasa Arab, yang ngerti nahu itu langsung telinganya tuh keri banget. Ini kok bisa minal iblisi? Kata-kata iblis itu bisa kemasukan al itu, Masya Allah. Gitu loh.
kok bisa gitu loh. Nah, ibaratnya anulah apa namanya apa ya, kalau misalkan umumnya apa ya, keri lah pokoknya nggak umum gitu loh. Nah, tiba-tiba masak apa sayur asem nggak ada kerasa asemnya gitu loh, itulah intinya kak, mudahnya gitu. Jadi kalau misalkan orang ahli, bukan ahli lah, pokoknya paham bahasa Arab gitu, dengar itu ini garamnya kurang, ini nggak ada ini garamnya ini, ya gitu loh. Jadi min iblis wa junudi itu namanya isim ghair munsharif, nggak boleh kemasukan al. Sama dengan Ibrahim ada pernah dengar al Ibrahim, nggak pernah dengar kan? Wa ala ali Sayyidina Ibrahim, nggak ada al Ibrahim, nggak ada. Nah, jadi ada lafaz-lafaz boleh dikasih al-Fatihah, al-Baqarah, an-Nisa, dikasih al. Ada lafaz-lafaz nggak bisa dikasih al, termasuk iblis. Nah, lafaznya itu nggak bisa dikasih al, maka harus perhatikan. Dia harokannya kadang salah, apalagi bikin doa ya udah nggak usah kan gitu maksudnya. Kalau maksudnya ini sebagai referensi buat kita bahwasanya kalau misalkan ada ulama-ulama yang buat doa itu ternyata itu sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilegalkan, diizinkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan buat apa zikirnya itu doa-doanya adalah buat doa dan zikir di dalam sholat. Nah, yang lebih ngeri di situ. Kalau misalkan di luar sholat kan memang sudah di luar ibadahnya sholat. Lah ini di dalam sholat diotak-atik loh. Dan ternyata itu pun masih dilegalkan, diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang penting apa tadi? Nggak bertentangan doa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, pelajaran yang kedua, wa ala jawazi raf'is sauti bi dzikri malam yushawis. Yang kedua adalah bolehnya mengeraskan suara ketika zikir selagi tidak mengganggu temannya. Ya, misalkan ketika itidalnya agak keras, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, ini kan kedengaran kan, suaranya kan kedengaran oleh Nabi, berarti kan yang dengan imam saja kedengaran, apalagi yang samping-sampingnya, kan itu logikanya. Berarti kan keras bacanya ini beliau sahabat ini, maka dari sini kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, boleh orang itu mengeraskan zikir ketika sholat, akan tapi dengan syarat tidak terganggu. Nah, sahabat itu jangan suara-suara seperti itu, dicabut pedang ketika sholat aja kan nggak kerasa kan gitu kan, saking khusyuknya. Tapi kalau misalkan umat akhir zaman ini kan repot, maka ya harus dikondisikan. Ini seperti itu. Ya kan, apa namanya, kadang-kadang Al-Fatihahnya agak kedengaran sampingnya nggak khusyuk, terganggu segala macam, maka harus dikondisikan. Gitu. Kecuali emang sampingnya itu emang udah nggak terkesan lagi, kedap suara sudah tebal pokoknya. Beda kalau misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan memang sensitif seperti itu, maka itu makruh. Jadi boleh mengeraskan tapi syaratnya nggak ganggu. Misalkan ganggu, maka hukumnya makruh seperti itu.